Dari mana? Dari timur. Nah, salah satu ciri hari kiamat itu banyak. Ada alamat sughra, ada alamat kubra. Ada tanda-tanda hari kiamat yang sughra, yang kecil-kecil aja saudara. Tapi ada juga tanda-tanda kiamat yang kubra. Nah, salah satu tanda kiamat yang kubra adalah matahari terbit dari barat. Sekarang pertanyaannya, secara ilmiah, ilmu astronomi, apa mungkin matahari itu terbit dari barat? Ternyata para ahli astronomi dalam 20 tahun belakangan ini mengatakan sangat mungkin suatu saat bahwa matahari akan terbit dari barat. Ya kawan, kita mulai saja langsung, yaitu dari kitab Riyadhus Shalihin hari ini sampai ke hadis 22. Nah, ini silakan dibaca. Hadis 22. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Bisanadikum al-muttasil ila al-imam al-allamah Abi Zakaria Muhyiddin Yahya bin Sharaf an-Nawawi rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fid darain amin. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواه مسلم. وعن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب أحسنتم جزاكم الله خير الجزاء فنفع الله بهذا الكتاب amin ya rabbal alamin. Jadi cukup satu hadis saja ya kawan, sudah dibacakan karena kita hanya ingin istifadah. Jadi hadis ini sebagaimana tadi dibacakan oleh Al-Habib Muhammad Hanif bin Abdurrahman Al-Abbas hafizahullah ta'ala wa ra'ah, hadis ke-22 yang ada dalam kitab Riyadhus Shalihin bab taubah, yaitu bab tentang taubat ya kawan. Hadis ini diriwayatkan an Abi Hurairah. Diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah itu kunyah. Jadi dulu Nabi dan para sahabat suka dipanggil dengan kunyah. Itu merupakan tradisi yang baik dengan bangsa Arab. Jadi karena dulu Nabi punya anak laki-laki pertama namanya Al-Qasim, makanya Nabi dikunyahkan Abul Qasim. Nah, begitu juga perawi kita ini Abu Hurairah, itu bukan nama, itu kunyah. Nah, Abu Hurairah ini sangat populer dengan kunyah. Di mana-mana orang sering dengan Abu Hurairah, tapi sedikit sekali yang tahu nama aslinya. Nah, nama aslinya adalah Abdurrahman ibn Sakhar. Yaitu nama beliau adalah Abdurrahman, sedangkan ayahnya adalah Sakhar. Nah, Abu Hurairah ini masuk Islam itu sekitar Ayyamul Khaybar. Beliau dari Yaman datang ke Madinah di Ayyamul Khaybar bertemu dengan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian beliau masuk Islam dan semenjak masuk Islam beliau terus melayani Nabi alaihi salatu wassalam. Di mana Nabi hadir, beliau hadir. Di mana Nabi yaitu menyampaikan nasihatnya buat para sahabat, beliau selalu hadir. Nah, sehingga beliau banyak meriwayatkan hadis-hadis yang berasal dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, sekarang mari kita lihat. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, biasakan diri kalau dengar nama sahabat, atau menulis nama sahabat atau membaca nama sahabat, biasakan taraddi, biasakan kita membaca radhiyallahu an. Kenapa? Karena Allah yang mengajarkan kita dalam Al-Qur'an. Di dalam surat At-Taubah ayat 100 Allah nyatakan faqala ta'ala was-sabiquna al-awwalun minal muhajirin wal ansar wal ladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu. Jadi dalam Al-Qur'an Allah sendiri menceritakan was-sabiquna al-awwalun, yaitu generasi awal yang sudah mendahului kita dulu. Siapa mereka? Minal muhajirin wal ansar, dari kalangan muhajirin dan ansar. Nah, siapa itu muhajirin dan ansar? Muhajirin, sahabat Nabi yang hijrah dari Mekah, meninggalkan tanah airnya untuk menjaga agama dan akidahnya menuju kota Madinah. Sedangkan ansar adalah sahabat Nabi, para penduduk Madinah yang menerima, membantu, menolong, melindungi saudara-saudaranya yang hijrah dari kota Mekah. Enggak sampai di situ. Walladzina tabauhum bi ihsan, dan siapa saja orang-orang yang mengikuti muhajirin dan ansar bi ihsan, dengan kebaikan. Jadi sahabat manapun yang bukan muhajirin, bukan ansar, saudara, itu termasuk dipuji juga oleh Allah karena mereka mengikuti jalannya muhajirin dan
Ansor. Lalu apa Allah nyatakan tentang mereka? Radhiyallahu anhum. Allah ridho kepada mereka. Ya, jadi sekarang kita lihat di sini Allah yang Maha Agung, Allah yang Maha Mulia, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang Maha Besar. Saudara, menyatakan dalam Al-Quran kepada para sahabat Nabi, radhiyallahu anhum. Kalau Allah yang menyatakan bukan doa maknanya. Kalau Allah yang menyatakan itu maknanya Allah melimpahi ridho kepada mereka ya kawan. Nah karena itu kita sebagai umat Nabi yang banyak utang budi, utang jasa kepada para sahabat, seyogianya lah untuk banyak-banyak mendoakan para sahabat. Saudara, sebagai apa? Sebagai bentuk terima kasih kita kepada mereka, saudara. Padahal terima kasih kita sebesar apapun gak bisa nebus utang jasa yang mereka sampaikan kepada kita. Kenapa? Saudara, sebab laulahum, tanpa sahabat kita gak kenal Islam. Dari mana Al-Quran itu sampai dari Nabi kepada kita? Lewat sahabat. Dari mana hadis-hadis Nabi itu sampai dari Nabi kepada kita? Lewat sahabat, saudara. Dari mana kita bisa kenal Islam, saudara, yang diajarkan oleh Nabi melalui para sahabat. Nah, jadi udah utang budi, utang jasa kita ini sama sahabat besar udah. Enggak bisa kebayar, enggak bisa ketebus. Makanya banyak-banyak doakan. Salah satu mendoakannya adalah kalau dengar namanya baca radhiyallahu an. Kira-kira jelas tidak? Nah, sekaligus kalau kita sering baca radhiyallahu an, insya Allah itu jadi obat, jadi benteng. Kalau ada kelompok-kelompok yang mempengaruhi kita untuk benci sahabat, nah, ini ada kelompok yang suka benci sahabat, menghina sahabat, enggak bakal mempan dia. Kalau kita sering baca radhiyallahu an, insya Allah kebencian di hati kita hilang kepada para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita lanjutkan. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Abu Hurairah radhiyallahu anhu sahabat mengatakan, apa kata beliau? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau tadi dengar nama sahabat radhiyallahu anhu, kalau dengar nama Nabi jangan lupa sholawat sallallahu alaihi wasallam. Ada sholawat, ada salam. Sallallahu itu sholawat, alaihi atas Nabi, wasallam ada salamnya juga ya kawan. Nah, terus ada yang nanya, lalu kalau ditambahin wa alihi bagus tidak? Bagus. Lalu kalau ditambahin wa sahbihi bagus tidak? Lebih sempurna lagi. Silakan. Sallallahu alaihi wasallam boleh. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam boleh. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam boleh. Ya, nah, jadi jangan sampai kalau ada yang sebut sallallahu alaihi wa alihi wasallam Syiah. Nah, itu wa alihi bukan milik Syiah ya, itu milik Ahlus Sunnah wal Jamaah. Teman kalau takut dituduh Syiah tambahin lagi. Nah, sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Udah, kita tutup ke kunci. Kalau udah wasahbihi itu kita kunci ya, Pak. Artinya enggak ada yang bisa kita duduk kita Syiah. Betul? Kira-kira jelas enggak? Kadang-kadang serba salah. Kita sebut sallallahu alaihi wasallam, apa dibilang? Itu Wahabi. Karena Ahlul Bait enggak disebut. Kalau kita sebut sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi, saudara, sallallahu alaihi wa alihi, wah itu Syiah tuh. Yang menyebut Ahlul Bait Nabi. Repot. Supaya kita enggak dituduh Wahabi, enggak dituduh Syiah, kita pakai tiga-tiganya ya, kawan. Sallallahu alaihi wa alihi wasahbihi wasallam. Ayo menuduh apa lagi? Nah, kira-kira jelas gak? Jelas gak? Nah, jadi gitu sebetulnya nggak apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam bagus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bagus. Sallallahu alaihi wa alihi wasallam juga bagus ya, kawan. Kira-kira jelas tidak? Makanya Ahlus Sunnah wal Jamaah ini indah ya, kawan. Enggak ribet ya, kawan. Enggak ribet, enggak ruwet. Udah cintai aja udah Nabi, para keluarganya, para sahabatnya. Ini Ahlus Sunnah ini madhab mahabbah, madhab cinta. Tidak membangun madhabnya atas dasar kebencian ya kawan. Enggak ada Ahlus Sunnah benci sama keluarga Nabi. Enggak ada Ahlus Sunnah benci pada sahabat Nabi. Enggak ada. Jadi kalau ada teriak-teriak kami Ahlus Sunnah benci kepada keluarga Nabi atau benci kepada sahabat Nabi, bohong. Dia Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ciri utama Ahlus Sunnah wal Jamaah cinta kepada Nabi, cinta kepada para keluarga Nabi, dan cinta kepada para sahabat Nabi, bahkan cinta kepada para ulama dan cinta kepada sesama umat Islam. Alhamdulillah. Kira-kira jelas gak? Jelas gak? Ya bukan saudara, dulu Nabi, maaf catatnya, dulu Nabi pagi, siang, sore, malam berjuang mengislamkan orang-orang kafir. Bagus gak? Bagus gak? Terus berjuang mati-matian bagaimana orang kafir pada masuk Islam. Zaman sekarang ada yang ngaku ikut Nabi, pagi, siang, sore, malam sibuk ngafir-ngafirin orang Islam. Ayo jujur, ada gak? Ada gak? Dikit-dikit musyrik, kafir, neraka. Kayak dia yang pegang kunci surga. Ada gak yang begitu?
Bukan ahlus sunnah dia. Enggak, ahlus sunnah enggak gampang ngafirin orangnya. Itu ciri ahlus sunnah, enggak gampang. Saudara, kalau kita tahu ada saudara kita yang sesat, kita lurusin supaya mereka sempurna imannya, bukan dikafir-kafirin. Kalau kita kafir-kafirin sama juga kita ngusir dia yang ada di Islam. Jangan. Dulu Nabi alaihi salatu wasallam pagi, siang, sore, malam berusaha, saudara, banting tulang, kuras keringat, tenaga, energi, semua dicurahkan. Untuk apa? Supaya orang banyak masuk ke dalam ajaran Islam. Alhamdulillah. Nah, sekarang yang masuk Islam udah banyak nih. Nah, cuman kita tahulah ada yang masih kurang jelas soal Islam, ada yang masih kurang paham, ada yang masih dicampur sama bid'ah ya kawan, ada yang masih suka khurafat. Jangan mengafirin, jangan, lurusin aja supaya mereka berpegang kepada ajaran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira jelas tidak? Baik, sekarang kita baca hadisnya, saudara. Matan. Apa kata Nabi alaihi salatu wasallam dalam hadis ini? Beliau mengatakan, saudara, mantaba, barang siapa yang bertaubat qabla an tatlu asy-syamsu min maghribiha, sebelum matahari terbit dari barat, taballahu alaih, Allah terima dia punya taubatnya. Masya Allah. Artinya apa? Artinya pintu taubat selalu terbuka. Allah nggak akan tutup pintu taubat sampai kapan? Sampai matahari terbit dari barat. Kapan itu matahari terbit dari barat? Saat menjelang hari kiamat. Sekarang matahari terbit dari mana? Benar, dari timur. Ente melihat ya tiap pagi. Ayo, jangan-jangan udah dari barat. Matahari terbit dari mana? Dari mana? Dari timur. Nah, salah satu ciri hari kiamat. Ciri hari kiamat itu banyak. Ada alamat sughra, ada alamat kubra. Ada tanda-tanda hari kiamat yang sughra, yang kecil-kecil aja, saudara. Tapi ada juga tanda-tanda kiamat yang kubra. Nah, salah satu tanda kiamat yang kubra adalah matahari terbit dari barat. Sekarang pertanyaannya, secara ilmiah, ilmu astronomi, apa mungkin matahari itu terbit dari barat? Ternyata para ahli astronomi dalam 20 tahun belakangan ini mengatakan sangat mungkin suatu saat bahwa matahari akan terbit dari barat. Kenapa? Karena matahari itu terbit dari timur karena buminya berputar. Nah, karena buminya berputar, saudara, ke arah timur, sehingga matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Nah, tapi kata mereka, suatu ketika nanti bumi ini, saudara, gerak putarannya akan melemah. Kalau sekarang bumi itu berputar 1 hari 1 malam 24 jam. 1 hari 1 malam 24 jam. Nanti suatu ketika entah berapa tahun yang akan datang, saudara, bumi ini berputar akan melemah. 1 hari 1 malam bisa sampai 4-50 jam, saudara. Nah, kalau sudah melemah, ini muter lama-lama lemah, muternya lama-lama lemah, berhenti, dia bisa berbalik memutarnya, tidak lagi ke arah yaitu sebelah timur, tapi ke arah barat. Kalau sudah matahari berbalik arah, berputar ke arah barat, maka matahari akan terbit dari barat. Jadi ternyata secara ilmiah para ahli astronomi mengakui nggak menutup kemungkinan itu terjadi. Hanya saja mereka nggak bisa perkirakan kapan itu akan terjadi, tapi tanda-tanda itu bisa terjadi di alam semesta ini. Artinya, shadaqallah wa shadaqar rasul. Jadi apa yang diberitakan oleh Allah dan Rasulnya tentang matahari nanti akan datang dari sebelah barat, itu bukan khurafat, bukan cerita bohong, dan itu pasti nanti akan terjadi. Mudah-mudahan kita nggak ngalamin kiamat sih. Amin ya rabbal alamin. Nah, baiklah ya kawan. Jadi inti dari hadis tadi, pintu taubat selalu terbuka. Ayo kita bertobat daripada kesalahan kita. Jangan pernah menunda taubat. Taubat itu tidak mesti setiap maksiat. Taubat itu tidak mesti setiap malam Jumat. Tapi taubat itu semestinya setiap saat. Kita mau buat dosa, nggak buat dosa, ada maksiat, nggak ada maksiat, taubat deh. Karena Nabi yang mengatakan alaihi salatu wassalam, Nabi saja nggak punya dosa, nggak punya salah, nggak punya maksiat. Tapi apa beliau katakan? Sehari, saudara, Nabi tidak kurang beristighfar, membaca astagfirullahaladzim wa atubu ilaih tidak kurang dari 100 kali. Nah, bayangkan tuh, Nabi, saya mau tanya nih semuanya, jawab yang kompak. Nabi punya dosa gak? Nabi maksiat gak? Nabi bikin salah gak? Nabi ada bikin kemungkaran? Enggak ada. Yakin Nabi bersih? Yakin Nabi suci? Yakin Nabi mulia? Tapi ternyata Nabi istighfar gak? Istighfar. Itu pelajaran buat umat. Istighfar itu bukan hanya kalau maksiat itu pendidikan dari Nabi. Yang gak punya maksiat aja Nabi ajarin istighfar, apalagi yang
maksiat. Kira-kira jelas gak? Jelas gak?